lagi di channel aku. Hari ini aku ingin cerita horor kembali. Ya, ceritanya dari aku dulu. Karena aku udah lama nggak cerita horor. Aku coba cerita horor, ceritain cuma cerita kalian. Buat kalian yang penasaran apa aja cerita horor yang aku bisa sampaikan di video kali ini, yuk nonton aja sampai habis atau bisa dibilang sampai kelar. Ya aku bilang tuh ya serem-serem kayak serem-serem gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bilang dia serem. Kenapa aku bilang ini ceritanya serem? Dikarenakan aku itu jarang memiliki cerita horor. Sekali punya cerita horor, aku anggap cerita horor aku itu serem banget. Padahal kalau diperbandingkan sama cerita horor kalian, mungkin seremen cerita horor kalian daripada cerita horor aku. Tapi nggak tahu kenapa aku menganggap cerita horor aku yang serem. Aku juga nggak tahu kenapa bisa. Mungkin karena mungkin karena aku tuh jarang gitu ngalamin, jadi sekali ngalamin itu kayak menganggap ceritanya paling serem gitu. And so sebenarnya cerita horor itu lagi sunyi. Jadi aku mau ceritaku sendiri, yang salah satunya barusan ku alami, dan satunya lagi beberapa hari yang lalu aku gak sengaja dengar. Tapi ini sebenarnya dari tanteku yang satunya, tapi aku anggap aja ceritaku gitu. Emang gak banyak sih guys ini mati segala. Emang gak banyak sih guys ceritanya, tapi ya tau lah guys, aku nih jarang ngalamin, jadi sekali ngalamin tuh serem. Terus ya kalau kalian mau cerita horornya itu banyak, kalian harus cerita horor kalian sendiri gitu ya. Misalnya kalau tunggu cerita horor aku tuh lama banget, mungkin ya sekitar 1 bulanan atau 1 tahunan juga bisa itu. Oh my god. Dan itu kadang kebetulan kalau cepat dapat cerita horor itu kebetulan banget mungkin. Iya, tapi aku juga nggak tahu kebetulan apa bukan. Enso langsung cerita ke ceritanya. Enso sebelum mulai, aku mau bilang lagi ke kalian, buat kalian yang capek-capek ngetik tapi aku nggak pernah jawabin ceritanya, aku minta maaf ya guys ya, karena kalian itu jumlahnya ada banyak gitu ya, jadi susah buat diceritain semua. Mereka jatuh. Langsung ke ceritanya. Jadi aku mulai dari cerita yang nganggur udah agak lama aja ya, jangan yang aku alami sekarang dulu. Aduh, oh my god. Jadi ke cerita pertamanya. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku pernah dicariin kutu sama mamaku. Aku itu duduk di situ dipinjemin HP. Karena aku orangnya bosan kalau nggak ada HP gitu kan ya. Terus di situ aku yang pas lagi duduk main HP, lagi dicariin kutu, anginnya sepoi-sepoi, enak banget, duper enak banget itu ya, cari kutu main HP terus angin sepoi-sepoi, enak banget. Aduh, dingin banget. Undur dikit deh. Nomor 2. Nomor 2 aja tuh cocok. Apa dia cocok? And so langsung ya. Jadi aku tuh nggak salah dengar, ada mamaku bilang ada tanteku tuh bilang gini. Tanteku tuh bilang gini loh. Jadi ketika malam
Jumat kalau nggak salah, kan Jumat, malam Rabu, atau malam Kamis, atau malam Selasa ya, atau malam Sabtu. Tanteku bilang atau malam Senin ya, intinya malam itulah. Dan tante aku cerita ke mama aku. Jadi tanteku bilang gini, jadi tadi malam aku itu merasa panas banget, kayak nggak ada kipas aja gitu. Terus mamaku bilang, kenapa bisa? Terus bilang emang panas banget. Terus mamaku bilang, kenapa nggak dinyalain nomor 3? Terus tanteku bilang gini, dinyalain nomor 3 kok itu kipasnya. Terus mamaku bilang, kipas gede apa kecil? Terus tanteku bilang, kipas gede. Mamaku bilang, kenapa bisa? Tadi malam malah dingin. Terus tanteku bilang, aku juga nggak tahu. Si Mita itu adalah anak dari tanteku. Si Mita juga ngerasain. Terus si Mita bilang gini, mama coba cek kompor. Siapa tahu kompor di rumah nyala yang mengakibatkan hal yang panas. Terus di situ anak bayi Kanita itu udah rewel-rewel karena kepanasan. Kanita terpaksa membuat kipas dari kertas seadanya. Terus Kanita ngipasin anaknya yang kecil itu supaya nggak rewel mulu karena itu udah malam dan bisa membangunkan penduduk lain. Terus di situ singkat cerita, Tante Eda itu udah ngecek kompor dan ternyata nggak ada kompor yang nyala. Udah dicek baik-baik, itu emang nggak ada yang nyala kompor. Terus setelah dicek baik-baik, ternyata ada, oh my god, aku takut bilangnya, ada bola api. Buset dah, itu ada bola api itu dari mana tuh? Itu cuma buat kutukan hantu gitu. Dan aku juga nggak tahu kenapa bisa ada bola api. And so mereka di situ panik. Terus mama aku bilang gini, kenapa nggak diruqyah aja tuh rumah, nanti keburu mengganggu banget loh. Tanteku bilang belum ada cukup uang buat ngeruqyahnya. Mamaku bilang, aku pinjemin aja. Terus tanteku bilang gini, nggak usah dipinjemin, bisa cari sendiri. And so segitu aja cerita dan ceritaku sudah berlalu. Next ke cerita kedua yang aku ceritain beberapa hari yang lalu, agak dekat dari cerita pertama. Singkat semua sih ini ceritanya. Gini. Ya. Jadi waktu hari itu aku sedang bermain bersama sepupuku dan 2 orang temanku, disertai ada adikku gitu. Nah di situ aku tuh ada ngasih lihat sepupuku kalau aku tuh ada ketemu mainan. Aku minta tolong sepupuku coba ambil itu mainan apa bukan, cuma buat mastiin doang. Terus sepupu aku turun buat ngambil itu. Yang pas sepupu aku turun udah diambil kan itu mainannya. Aku nggak salah nyalvok, yang pas sepupu aku turun di situ ada kartu boneka Annabelle gitu. Di situ kita berdua jadi makin berdiskusi. Sesampainya sepupuku di atas jalanan, dan ternyata yang aku lihat itu bukan permainan, dan itu ternyata hanya sebuah hiasan yang emang gede. Terus di situ aku cerita ke teman-temanku kalau ada boneka Annabelle di situ, ada pembungkus boneka Annabelle di situ. Teman-temanku langsung salpok nyari itu di mana letaknya. Aku bilang itu di dekat kayu. Temanku lihat akhirnya salah satu, terus satunya lagi tidak lihat. Terus si Sipa pun lihat. Terus temanku lagi yang satunya tidak lihat. Lalu adikku melihat. Lalu temanku yang satunya baru melihat.
Terus kami meminta tolong ke si Siva buat kembali turun dan memastikan itu pembungkus boneka. Kalah mulu. Dan ternyata setelah dibaca itu ternyata kita tuh berdiskusi gitu, ini apa gitu, ini apa, kenapa. Terus di situ kita ada lihat warna merah-merah gitu, pokoknya yang Dora lihat. Dibaliklah itu pembungkus sama temanku yang satunya yang baru datang. Dibalikan, ternyata nggak ada apa-apa di situ. Kok dibilang nggak ngigo kan, atau mungkin salah lihat. Terus di situ kita ada baca ini mudah pecah. Terus kita bilang gini, kayaknya orang mesan deh boneka Annabelle. Tapi di situ temanku yang paling kecil bilang, kok boneka Annabelle bisa pecah? Terus aku bilang gini, iya yang bisa pecah kan gelas kak. Terus aku bilang gini juga, iya ya, kalau hantu boneka Annabelle beneran, masa sosok boneka Annabelle itu bisa pecah? Terus kita berdiskusi dan berdebat-debat sambil kasih tahu itu menurut kita apa. Dan ya begitu aja yang kita cerita. Terus malam harinya aku tuh lagi sikat gigi sama mama aku. Ini ceritanya aku pernah cerita ya, tapi aku nggak ceritain awal mulanya dari aku bertemu itu boneka Yasmin. Cuma cerita sepatutnya doang. Jadi aku cerita jadi di situ aku lagi sikat gigi bersama mama aku. Aku dan mama aku mendengar suara yang tidak wajar. Aku mau bilang itu suara ketukan, itu juga bukan suara ketukan. Ingin dibilang suara kucing berjalan, itu tidak seperti suara hentakan kaki. Heran lah kita di situ. Heran, saling bertanya-tanya itu bunyi apa. Terus di situ kan aku tuh udah mau selesai tuh ya, aku udah taruh sabun, aku udah taruh di mukaku beberapa. Terus di situ malah kayak gitu ada bunyi itu. Terus mamaku di situ lagi di tengah-tengah sikat gigi ya. Terus aku nanya, mah itu bunyi apa sesudah aku membilas. Nah itu bunyi apa? Terus mama aku bilang itu mungkin bunyi hantu. Aku bilang emang gak panik sama hantu? Mama aku bilang kita memang panik sama hantu, tapi mau di apa, kita udah tersesak dan terkepung. Dalam kemudian aku udah selesai dan bersama mamaku aku selesai. Tapi mamaku itu yang terakhir selesai, aku di situ udah duluan. Aku udah pakai baju dan aku udah siap-siap mau tidur. Papa aku udah mau matiin lampu, mamaku datang, mamaku udah pakai baju. Terus mamaku bilang gini, sebentar aku mau ambil HP dulu di luar, lagi dicas. Dibukalah pintu itu. Terus mamaku tuh ada lihat merah-merah gitu. Merah. Terus merah-merah itu ngedip ke mama aku gitu. Oh my god. Terus mama aku jadi takut. Dan next di situ mama aku udah ngambil HP. Dan di situ kita udah mau tidur. Papa aku udah selesai baca doa mau tidur. Di situ malah kita ngedengar suara orang mencakar-cakar, ya cakar-cakar dinding rumah kita. Kita dengar itu suaranya gede banget. Aku sama mamaku bilang, mah lagi-lagi ada suara mah. Terus mamaku kasih tahu ke papa aku, suara apa nih? Terus aku bilang ini suara tikus. Terus ada aku bilang gini, iya mah mungkin cuma suara tikus, kan ada tikus banyak. Terus di situ Ade dan papaku langsung tidur karena emang nggak ada yang salfok banget. Cuman aku sama mama aku itu yang salfok banget emang. Aku kasih takut mama aku, masa itu suara tikus sih? Kalau suara tikus, kalau dia ceker-ceker dinding nggak segede itu. Kucing nggak mungkin mah, kan kita nggak punya kucing, nggak pernah ada kucing lagi yang masuk di rumah. Terus mamaku cerita ke papa aku. Di situ aku udah takut.
Mamaku mau tidur di dekat papaku, tapi adikku udah keburu tidur duluan di dekat papaku. Mau dibangunin, adikku udah keburu tidur banget. Udah lelap banget tidurnya. Kalau mau dibangunin sama mamaku, kasihan, dia begadang tidur. Cuma buat dengar cerita kita berdua. Terus mama aku memutuskan buat tidur sama aku, karena aku ajak mama aku tidur sama aku aja, karena dia aku tidur sama papa aku. Tidurlah mamaku sama aku. Yang pas aku tutup mata, aku udah baca doa sebelum tidur. Aku baca doa sama mamaku sebelum tidur. Di situ yang pas aku udah baca doa, aku tutup mata. Aku ada diperlihatkan sosok genderuwo. Oh my god, kan tuh masih genderuwo itu yang gendut, bukan gendut, yang gede itu. Aku nggak ada foto ya, foto bukti. Emang siapa sih yang mau foto-foto? Itu udah keadaannya mah banget dan gak ada yang berani ngecek. Di situ kita udah foto-foto kan, foto-foto. Nggak ada foto-foto. Di situ aku diperlihatkan, entah kenapa aku diperlihatkan foto sosok yang telah mengganggu aku dan mama aku. Gak tahu kenapa. Terus di situ yang pas pagi harinya mama aku cerita ke mama aku. Aku tahu cuma mama aku yang percaya. Di kejadian kan emang cuma ada mama aku, papa aku nggak ada. Udah sikat gigi duluan dan udah mau tidur duluan. Aku ceritalah tuh ke mamaku. Mamaku pun percaya kalau itu hantu genderuwo yang gangguin kita. Tapi aku bilang itu bukan genderuwo asli mah. Tahu? Dikarenakan itu memiliki banyak mata, sedangkan genderuwo memiliki 2 mata saja yang berwarna merah. Dan di situ aku melihatnya itu genderuwo yang benar-benar gendut, gede maksudnya, terus tapi matanya banyak banget, antara 7, 6 atau terhitung. Ya, aku nggak bisa hitung gitu di situ. Malam, ngapain aku ngitung mata makhluk halus? Oh my god, parkour. Apa sih bacot? And so di situ aku dan mamaku udah nggak tahu lagi harus gimana. Terus papaku bilang gini, rumah harus diruqyah emang. Gitu. And so besok masih ada lagi 2 cerita. Ternyata cerita ini yang paling pertama yang harusnya aku ceritain, tapi malah ini yang ketiga. Ya ada maaf ya. Jadi dulu itu ada pernah, aku sebenarnya takut banget buat bahas ini lagi. Udah 1 tahun lalu. Tapi aku harus bahas. Jadi itu tuh kejadian hari Kamis. Aku di situ lagi pulang ngaji itu, aku lagi santuy baring-baring. Terus sepupu aku yang laki-laki datang bilang, mah itu penjual tokek di depan meninggal woi. Terus aku bilang, hah? Aku langsung lari ke tempat yang kakak sepupu aku bilang ternyata emang meninggal. Tapi aku nggak masuk ke rumahnya sama sekali, nggak berani buat masuk. Di situ aku cuman di jalanan doang ya. Dan hingga akhirnya keluarlah tuh mayatnya. Ternyata itu masih ada anaknya di dalam perutnya, masih 8 bulan. Sumpah udah mati. Oh my god. Dan itu yang kita sebut di kampung ini adalah di kota ini adalah hantu kuntilanak. Hantu sinder bolong. Oh my god, I got it, I'm mad. Gitu. Terus di situ aku dikasih tahu ke mamaku, nanti aku dikejar-kejar sama itu hantu. Cara supaya aku nggak dikejar, aku harus mandi pakai sampo.
dan membersihkan keseluruhan tubuhku. Mandilah aku di situ pakai sampo. Dan hingga akhirnya malam harinya itu bisa dibilang malam Jumat dikarenakan kejadian malam hari Kamis. Malam harinya itu aku itu kan tidurnya tengah malam gitu, gak bisa tidur, masih benar-benar kebayang sama kejadian tadi tadi siang masih kepikiran. I'm mad at card, masih kepikiran ya. Terus aku begadang sampai tengah malam. Begadang sampai tengah malam. Sekitar jam 1 malam aku ada dengar suara orang ketuk pintu beberapa kali. Aku nggak berani buat buka. Duper. Siapa sih yang berani buka itu? Mungkin udah jam 1 malam, woy. Udah jam setengah 2. Bayangin siapa yang berani buka tuh? Aku aja, mama aku cuma berani buka kalau sampai jam 11. Berani buka sampai jam 12 ketika itu papa aku gitu ya. Kadang-kadang papa aku tuh lamaan gitu buat lihat speed. Itu pun kalau di jam 12 bukan lagi mama aku yang buka. Tapi si Nana gitu. Tapi si Nana yang bukain. Mama aku berani bukain kalau cuma jam 11. Tuh bener-bener kan kayak wih beh gitu. Nih menakutkan bukan. Hey oh my god. Upsi guys, aku kayaknya mau lihat situ aja deh. Tuh. Ada yang laser biru ala janda muda. Tapi bang, biasa orang di sini tuh gitu ya, biru ala janda muda cek kayak gitu. Terus ya tuh nggak apa-apa deh, demi kecurangan. Apa sih yang kagak itu curang woy, sadar woy, curang woy, nggak boleh woy. Tapi mager woy kalau nggak curang woy, lama woy, bener-bener lama banget woy kalau nggak curang woy. Terus ribet gitu, tapi curang lebih ribet. Udah nggak boleh, hukumnya nggak wajib. Sedikit lagi, oh my god, aku memutuskan untuk tidak curang deh. Dan kalau di situ papa teman aku lagi lihat speed, dan papa teman aku lihat ada kuntilanak yang terbang bawa anak. Pagi harinya ketika mayat itu ingin dikuburkan, ternyata kempesnya perutnya udah kempes. Oh my god. Jadi bayangin, ternyata yang dilihat sama teman papa aku itu adalah sosok hantu. Oh my god. Oke, sekian buat cerita yang nomor 3. Next aku mau ke cerita yang nomor keempat. Cerita yang aku alami tadi barusan. Aku nggak tahu ya ini ceritanya kenapa bisa. Ceritanya tuh dialamin sama aku sendiri jam 2:05. Kenapa ada horor-hororan di jam segitu ya? Masih siang loh. Aku baru pulang sekolah loh. Di situ aku pulang jam 1:30 kan, pulang sekolah tuh. Nah, terus kejadiannya jam 2:05 gitu. Aku di situ habis makan. Ya, segitulah. Aku habis makan kan. Aku sambil cerita horor gitu. Aku di situ habis makan, aku masukin piring seperti biasa, seperti dahulu kalanya aku. Haha, tidak ada yang berubah. Ngapain ada perubahan? Meninggoy dia guys. Karakternya jujur sama bilang kamu harus hati-hati, padahal lantai kamu udah keburu tinggi.
Berkali-kali saya harus berkata hati-hati ketika main Roblox karena menyakiti hati. Oh my god, hampir aku yang sakit hati. Tapi bohong, aku harus bersabar. Itu sudah menjadi seorang nasib sudah menjadi bubur. Di situ aku tuh nggak tahu ya, aku kan seperti dahulu kalanya nggak yang berubah, saya juga harus berubah seperti dahulu kala ya kan ya, aku masukin terus aku di situ cerita sambil nonton cerita horor kayak yang kalian nonton. Terus di situ aku masuk cuci tangan, aku cuci tangan tuh habis makan kan. Nah, aku masukin juga sekalian piringnya. Aku di situ ya, lagi di dapur sambil tetap nonton cerita horor itu. Sebenarnya yang pas di perjalanan mau ke dapur, hati aku udah ngelarang aku buat gak usah nonton itu, dikarenakan kamu tuh mau ke dapur gitu kan sendiri. Dan aku tetap paksain hati aku nonton aja kan, hingga pada akhirnya aku nonton tuh video sambil aku jalan ke dapur. Tahu nggak sih guys, di dapur HP-nya tuh aku taruh di belakang aku, karena di belakang aku ada mesin cuci, terus di depannya ada wastafel kan. Aku cuci tangan tuh di wastafel. Terus aku kayak ada yang ngerasa ada yang niup punggung aku, kayak ada sosok kuntilanak di belakang aku loh. Ada yang ngikutin aku rasanya. Ada yang ngikutin aku rasa demi rasa. Oh my god. Aku juga gak tahu itu kenapa ya. Aku mau bilang, aku mau nengok ke belakang, aku takut. Oh my god. Gitu. Takut banget di situ intinya. Apalagi di situ lagi sunyi banget kan ya, nggak tahu harus bilang apa lagi. Saking takutnya kayak nggak bisa ngomong, mulut aku beku. Terus merinding lah ya kan aku kayak itu dong. Aku kan di situ ya, jadi kan kayak ada yang ngikutin. Terus aku kayak ada rasa di depan aku tuh ada kuntilanak, di belakang ada susternya gimana ya, ada dua hantu bun. Bingung apa enggak, aku juga nggak tahu ini sebenarnya perasaannya apaan, bingung kah apakah, tapi kayak bener-bener gila banget cuy. Oh my god, jangan mati. Aku berusahakanmu untuk nyampe ke sini. Info di situ aku udah gak tahu harus bilang apa, karena aku gak pernah ngalamin cerita horor gitu ya. Buat ketukan pintu yang pernah aku alamin juga itu ya, buat itu aku kasih nama ketukan pintu gitu ya. Itu emang udah mungkin kalian udah sering gitu kali ya kan ya. Ini nih yang aku bingung dan aku takut. Ini di sini sih kayak ini gini amat, dan nasib gue milih yang warna hitam ini. Tapi kalau nggak disuruh nggak di sini styrofoam dong kali. Ini ada isinya. Ini lu yang merah isi hitam ada di isinya. Yuk kita isi yang bener gak ada salahnya. Aku cobain tadi. Ensu ya, aku juga nggak tahu yang aku rasakan tadi itu bener apa bohong, ada apa kagak ya. Aku mau bilang ada, tapi nggak mungkin. Siang hari boy, sadar boy, siang hari. Aku digituin kan sama temanku biasanya, sadar boy, siang hari boy. Gitu lah.
So di situ aku nganggap ini cerita horor yang entah ini cerita horor apa bukan ya, nggak terlalu bacot. Gue bukan bilang ini kalian yang bacot, tapi aku bilangin diri aku sendiri. Gue bilangin diri aku sendiri ya. Mohon maaf jika sakit hati, karena menurut saya ini memang pedas, tidak pedas banget, pedas bercanda helos. Wih mati woi, kepotong lehernya. And so dari semua cerita-cerita yang aku ceritain ke kalian, ada yang serem banget tidak? Kalau ada silahkan di komen boleh, hanya berapa persen gitu seremnya ya, komen aja nggak apa-apa. Meskipun menurut kalian gak serem amat gak apa-apa, komen aja ya. Aku tetap sabar, tapi aku marah karena emang kalau menurut kalian gak serem aku harus paksa kalian bilang ini serem. Enggak lah, kalau emang tergantung menurut kalian benar-benar serem, bisa lah. Oh my god, bisa lah ya, bisa. Oh my god, aku minggoy ya, gitu dong. Please jangan kena. Ih alhamdulillah cuma kena 1 kali doang. Oke woi, segitu aja ya ceritanya. Tapi aku nggak akhiri, aku nih cuman mau kasih lihat kalian aku mau main ini ya. Aku mau kasih lihat kalian kalau aku bisa menang atau kagak. Iya kalau aku nggak bisa menang, aku minta maaf, aku bukan pamer. Menang apa kagak itu nggak ada gunanya woi. Ternyata aku nggak bisa woi, ternyatanya woi. Ini gimana aku mainin ini aja kali ya. Kayaknya aku bisa menang sih yang ini, emang gampang sih ini. Anda bisa bilang sebenarnya tuh aku punya cerita, tapi bukan cerita followerku, tapi dan aku gak buat cerita itu, cerita aja. Nah judulnya psikopat dah tuh psikopat. Jadi situ dia tuh temanku tuh lagi pulang sekolah bersama adiknya. Di situ dia pulang sekolah kan, dia ketemu ada laki-laki bawa apa ya, pisau berdarah. Panik lah dia tuh, panik bilang tolong nih. Ada siapa di situ, sunyi. Makin panik lah dia kan, sunyi guys. Masa nggak panik sih, itu sunyi loh. Terus ketemu hantu psikopat loh, gimana nggak panik? Orang cuma takut banget sama yang namanya hantu psikopat. Ya kan kali temen gue kagak gitu ya. Langsung cerita temanku berhasil kabur. Terus malam harinya adiknya tuh sakit. Dia mengira itu cuma sakit biasa, dan akhirnya dia baru ingat kalau dia tadi pagi bersama adiknya bertemu psikopat. Dan akhirnya dia cerita ke mamanya. Langsung adiknya langsung dibawa di Rukia. Ternyata tuh psikopat itu ngikutin adiknya, tapi alhamdulillah adiknya udah keluar. Dan di situ rumahnya itu di Rukia juga, siapa tahu masih ada arwahnya ya. Jadi di Rukia lah akhirnya. Enso di situ segitu aja, dan di situ teman aku dan adiknya udah nggak berani buat pulang lewat situ. Udah jalannya jauh, sunyi. Terus udah pernah lagi main gitu-gituan yang dikira mitos, ujung-ujung nemu. Gila good bella ya kan, aku udah capek sih horor, takut juga. Plus aku lagi sunyi.
Kalau nggak sunyi, kalian bisa dengar suara adik aku yang nangis. Kalau kagak sunyi, bukan. Anu si Sipa. Anso ya. Dalah ya. Kenapa? Barusan deh kayaknya aku bikin video banyak. Campuran dari aku, dari tanteku, dari temanku. Campuran, akunya cuma satu dari ujung cerita juga dari teman. Terus ujung-ujungnya cerita juga dari tante. Ini. And so, ya, sampai jumpa di cerita horor atau di video-video lainnya. Atau di video seperti ini, apa bukannya? Ya, Anda harus bersabar. Ya, apa bukan Anda harus bersabar untuk menerima video itu. Oh my god, lagi jatuh, salah jalur. Oh my god, udah dulu lah, aku yang